Shalom pemirsa, berjumpa Ya. kembali bersama kami dalam pembahasan buku sekolah sahabat kita. Masih dalam tema besar kita, yaitu Gembalakanlah Domba-Dombaku, dalam kitab 1 dan 2 Petrus, di mana kita dapat melihat pada saat Yesus memanggil akan murid-muridnya, khususnya Petrus, untuk menggembalakan akan domba-dombanya, di mana Petrus mempunyai kehidupan lama yang penuh dengan kekurangan, tetapi Yesus dapat menggunakan dia untuk pekerjaan yang sangat luar biasa. Kita pun sama, bila mana kita mau belajar sebagaimana Petrus belajar, kita akan dipergunakan untuk menjadi menyalurkan akan kabar Injil itu sebagaimana dia menggunakan akan para muridnya. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Api Ujian. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 4 ayat 12-14. Mengapa Petrus mengatakan bahwa jangan heran jika kamu harus menderita. Kita bisa lihat juga dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dan juga Yohanes 15 ayat 18. Kita akan baca dalam 1 Petrus 4 ayat 12-14 dikatakan, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat yang dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Tuhan, ada padamu. Dan juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dan juga Yohanes 15 ayat 18. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Petrus di sini menjelaskan bahwa penderitaan aniaya karena menjadi orang Kristen adalah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Hal ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Sebaliknya, yang Paulus tuliskan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Yesus sendiri memperingatkan para pengikutnya mengenai apa yang mereka akan hadapi. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Matius 24 ayat 9 sampai 10. Menurut Ellen G. White, demikianlah akan terjadi kepada semua orang yang akan hidup saleh dalam Kristus Yesus. Aniaya dan hinaan menggunakan semua orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kristus. Sifat dari aniaya itu berubah berulang kali, tetapi prinsip itu roh yang mendasarinya adalah sama yang telah membunuh umat pilihan Tuhan sejak zaman Habel. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 486. Jadi pelajaran kita saat ini mengingatkan kita kembali, umat-umat Tuhan, bagaimana kita akan menghadapi situasi demi situasi di mana kita akan dimurnikan. Setiap kehidupan kita, kalau kita benar-benar berada dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita tidak setelah menerima akan Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi, kita tidak akan berjalan dengan mulus. Karena ingat, ada satu oknum yang tidak mau untuk melihat kita berjalan sebagaimana yang Tuhan
Tuhan inginkan. Dia akan berusaha dengan sekuat tenaganya. Kalau kita melihat di zaman dahulu, banyak sekali umat-umat Tuhan atau umat-umat Tuhan pada mula-mula, mereka mendapatkan aniaya demi aniaya. Tapi apa yang mereka perbuat? Mereka terus dalam iman mereka, karena mereka mengetahui siapa Tuhan yang mereka sembah itu. Saat ini mungkin kita belum menghadapi situasi yang seberat di waktu yang lalu, tapi ingat bahwa segala sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai fondasi yang kuat. Kita harus mempunyai pegangan yang kuat dalam kebenaran Tuhan. Kalau tidak kita menggunakan kita tidak mempunyai semuanya itu, kita pun akan goyah. Oleh karena itu, Ellen G. White pun mengingatkan kembali kepada kita, dan Paulus juga Petrus mengingatkan kepada kita agar kita mempunyai persiapan yang matang untuk menghadapi situasi itu. Dikatakan, demikianlah kita jadi kepada semua orang yang hidup saleh dalam Kristus Yesus. Aniaya dan hinaan menunggu semua orang yang diilhami dengan Roh Kristus. Jadi tidak seorang pun yang akan terlepas dari semuanya itu. Oleh karena itu, marilah kita bertanya dalam diri masing-masing kita. Apakah saya sudah mempunyai fondasi untuk dapat menghadapi situasi yang akan datang dalam kehidupan saya? Apakah saya sudah mempunyai persiapan yang matang untuk menghadapi semuanya itu? Melalui kerendahan hati kita, marilah kita meminta dengan sungguh-sungguh agar Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kita persiapan itu, agar kita dapat mempunyai dasar yang kuat, agar kita dapat mempunyai fondasi yang kuat, sehingga saatnya tiba kita akan tetap berdiri sebagaimana orang-orang Kristen pada mula-mula. Mereka tetap berdiri pada iman mereka karena mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Dan biarlah pelajaran ini kita dapat merenungkannya. Mari kita mengambil tindakan kita untuk mulai melatih diri kita bersama dengan Tuhan. Ya, dengan kata lain bahwa kehidupan kita setiap harinya, ya bagaimana kita harus selalu bersyukur. Ya, kita bersyukur dengan pelajaran yang kita pelajari saat ini mengenai api ujian ini. Bagaimana bagaimana murid-murid Yesus, mereka sudah melewati terlebih dahulu. Ini menjadi suatu pelajaran untuk kita, ya untuk kita hadapi ke depannya nanti. Ya, oleh sebab itu biarlah waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita boleh gunakan itu dengan sebaik-baiknya, melatih karakter kita, merubah karakter kita sesuai dengan karakter Yesus sendiri. Kemudian di sini dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 17, apakah yang dikatakannya mengenai realitas penganiayaan bagi orang Kristen di akhir zaman nanti? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, jadi bagaimana ya setan itu bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, oleh sebab itu pengharapan yang Yesus berikan bagi masing-masing kita, semuanya ini tertulis, semuanya ini memang akan terjadi. Tapi Yesus memberikan suatu pengharapan, kalau kita tetap bergantung kepada Dia, kita mengandalkan Dia, maka Dia akan membantu kita, menyanggupkan kita untuk melewati setiap ujian demi ujian. Sini dikatakan sudah pasti bagi seorang Kristen yang setia, penganiayaan dapat menjadi kenyataan yang terus ada. Itulah yang Petrus maksudkan di sini dalam memperingatkan pembacanya mengenai api ujian yang mereka hadapi. Api adalah kiasan yang baik. Api dapat merusak tetapi dapat juga membersihkan kotoran. Hal itu tergantung pada apa yang mengalami api itu. Rumah-rumah dihancurkan oleh api, perak dan emas dimurnikan olehnya. Meskipun kita tidak boleh dengan sengaja ya mendatangkan penganiayaan itu, Tuhan dapat mendatangkan kebaikan darinya. Itulah sebabnya Petrus mengatakan kepada para pembacanya dan kepada kita,
Benar, penganiayaan itu buruk, tetapi jangan kecewa. Amin. Olehnya seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Maju terus dalam iman. Amin. Ya, di dalam situasi seburuk apapun di dalam kehidupan kita, ya Tuhan masih memegang kendali. Ya, karena Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Dia tahu hal baik apa yang akan Dia berikan kepada setiap umat manusia. Karena Tuhan tahu setiap kebutuhan, karena Tuhan tahu setiap kemampuan yang ada di setiap masing-masing kita. Ya, betapa begitu pedulinya Tuhan ya terhadap umat-umatnya. Ya, karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu awal dan akhirnya. Ya, di sini dikatakan api itu adalah kiasan, mungkin kiasan yang baik atau kiasan yang buruk. Dikatakan ya, api itu dapat menghancurkan rumah atau bangunan yang indah, dan api itu dapat menghasilkan emas dan perak, memurnikan. Ya, itu tergantung di dalam kehidupan kita. Ya, kembali lagi, ya Tuhan memberikan pilihan bagi masing-masing kita, bagi setiap umat-umatnya. Ya, Tuhan sudah mengamarkan di dalam setiap firman-Nya hal-hal yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Ya, kembali lagi, apakah kita sebagai manusia kita mau menurut ya atau sebaliknya? Ya, inilah pilihan yang Yesus berikan kepada kita. Sebagaimana pada saat Yesus menciptakan, Dia memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Tentunya Tuhan juga sampai detik ini ya mengizinkan kita untuk memilih. Ya, bila kita ingin memilih hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, kita harus benar sungguh-sungguh di dalam doa kita. Kita harus meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Dikatakan di sini, ya Petrus mengatakan kepada para pembacanya, benar penganiayaan itu buruk, tetapi jangan kecewa. Ya, jangan kita sengaja mengundang akan penganiayaan datang kepada diri kita. Oh, biar saya mau mengabarkan kebenaran, walaupun saya dibunuh, saya mau terus mengabarkan kebenaran. Ya, kita harus berpikir dengan bijak juga. Ya, jangan sampai kita mencelakakan diri kita sendiri. Ya, kita harus minta akan hikmat, akan kebijaksanaan dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jangan kita percaya diri bahwa kita ini sanggup. Ya, karena bila mana kita percaya diri itu sudah mengandalkan akan diri kita. Biarlah kita menyerahkan, dikatakan di Roh Nubuat. Ya, kita menyerahkan kelemahan kita kepada kekuatan Tuhan. Ya, kita menyerahkan kebodohan kita kepada hikmatnya Tuhan. Ya, kita menyerahkan akan ketidaklayakan kita kepada kebijaksanaannya, dan kita menyerahkan akan kemiskinan kita kepada kekayaannya. Ya, maka Tuhan ya akan melihat apakah benar-benar kita melayani Dia dengan ketulusan hati kita. Ya, biarlah ya setiap kata-kata yang Petrus sampaikan. Ya, walaupun Petrus juga sebagai manusia, tetapi Petrus mau belajar. Ya, Petrus mau dilatih. Ya, bagaimana dia bisa mempunyai sifat yang baru. Bagaimana Petrus dimurnikan. Ya, untuk melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat Petrus menghadapi penganiayaan, bagaimana dia bersuka cita. Bagaimana dia selalu bergembira, memuji, memuliakan nama Tuhan. Apakah yang kita dapat buat untuk mengangkat, mendorong, dan bahkan menolong mereka yang menderita karena imannya? Ya, bila mana kita sudah kuat, ya bila mana kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, baiklah kita boleh mendorong akan saudara-saudara kita untuk sama-sama untuk bekerja melayani Tuhan. Ya, waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan ini, biarlah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita melihat di mana api itu akan memurnikan masing-masing kita. Oleh karena itu, biarlah kita mempersiapkan diri kita. Minta Tuhan dengan sungguh-sungguh agar hadir dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya menggunakan kekuatan kita, maka kita pun akan jatuh. Kita akan kecewa.
Kita akan menghadapi situasi di mana akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Karena kita saat ini menghadapi satu oknum yang tidak kelihatan, yang terus akan membabi butakan kita dalam terang kebenaran Tuhan. Kalau kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu marilah kita mengambil komitmen kita hari ini. Tuhan, saya rindu untuk dimurnikan, tapi biarlah bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi biarlah dari kekuatan daripada Bapa. Dan biarlah tindakan kita hari ini dapat menentukan di mana kita akan berdiri pada akhirnya. Dan biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, dan kita dapat mempersiapkan diri kita untuk hari besar itu. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.